Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar singkat tentang HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut demikian karena di dalam HTML, sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda atau mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misalnya teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada di antara tanda lainnya akan tampak besar. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. Saat ini versi terbaru HTML adalah HTML5. HTML5 berisi beberapa fitur baru, tetapi tetap membawa mayoritas fitur dari HTML sebelumnya, yakni HTML4 dan XHTML. File HTML dijalankan dari aplikasi web browser, baik menggunakan server maupun berjalan di sisi klien secara langsung. Baik, berikutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana membuat kode HTML pertama menggunakan editor Visual Studio Code. Di halaman proyek kita bisa langsung klik New File, kemudian bisa kita tuliskan nama file yang akan kita buat. Misalnya ini adalah kode HTML pertama, ekstensinya HTML, jangan lupa. Kemudian dalam editor Visual Studio Code kita bisa langsung panggil HTML seperti ini. Kemudian kita pilih HTML.25 dan kita tekan Tab. Maka kita akan mendapatkan struktur kode HTML dasar seperti ini. Di dalamnya bagian baris pertama ada doctype, kemudian ada tag HTML, kemudian ada head dan ada body, serta ada meta dan title. Nah, doctype ini atau DTD adalah singkatan dari Document Type Declaration. Ini fungsinya untuk memberitahu kepada web browser bahwa dokumen yang akan diproses adalah HTML. Kemudian tag HTML ini untuk menandai bahwa ini adalah blok kode HTML. Kemudian bagian head ini akan menginformasikan bagian kepala mengenai dokumen HTML yang akan dibuat. Nanti di sini ada metadata dan ada title-nya yang akan tampil di sisi atas browser. Selanjutnya ada bagian body yang merupakan isi dari dokumen HTML. Nah, di sini contohnya tulisan tanpa tag, kemudian berikutnya menggunakan tag paragraf P ya, dimana kalau kita menuliskan kode dengan pemisah baris menggunakan paragraf P, maka tulisan berikutnya akan ditampilkan pada baris berikutnya. Nanti akan berbeda dengan tulisan yang tampil di sisi sini. Kemudian berikutnya penggunaan tanda tag BR ini yang berfungsi untuk berpindah baris. Di sini, sekalipun dia ada dalam satu tag P yang sama, ketika dipisahkan dengan BR maka dia akan tampil pada baris yang berbeda. Kemudian di sini ada tag judul juga yang menggunakan tag H1, H2 dan seterusnya. Tag judul ini jika angkanya semakin besar maka tampilan tulisannya akan semakin kecil. Mungkin kita bisa mencontohkan kalau itu H1 misalnya kita buat yang H2-nya, sehingga kita nanti akan tahu perbedaannya hasilnya antara H1 dan H2 mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke. Berikutnya untuk menjalankan kode HTML di sisi klien ya, kita cukup memanggil filenya atau kita buka Reveal in Explorer. Kemudian kita double klik saja dan filenya akan tampil langsung di browser seperti ini. Tampilan di browser akan menafsirkan dari tag-tag HTML yang sudah kita buat tadi. Lanjut kita mempelajari tentang pengertian tag dalam HTML. Sebagai sebuah bahasa markup, HTML membutuhkan cara untuk memberitahu web browser untuk apa fungsi sebuah teks. Apakah teks itu ditulis sebagai sebuah paragraf, list, atau sebagai link. Dalam HTML dikenal dengan istilah tag. Hampir semua tag dalam HTML ditulis secara berpasangan, yaitu tag pembuka dan tag penutup.
di mana objek yang dikenai perintah tag berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Objek di sini dapat berupa teks, gambar, maupun video. Penulisan tag berada di antara dua kurung siku seperti ini. Nah, berikut ini adalah format dasar penulisan tag HTML. Di sini ada tag pembuka, kemudian objek yang dikenai perintah tag ya, dan ditutup dengan tag penutup. Contohnya seperti yang sudah kita lihat tadi, yaitu tag P yang merupakan tag paragraf ya. P ini adalah tag pembuka, dalam contoh ini adalah tag untuk paragraf, dan slash P ini adalah tag penutup paragraf. Perbedaannya dengan tag pembuka terletak dari tanda forward slash ini. Jika lupa memberikan tag penutup, umumnya browser akan memaafkan kesalahan ini dan tetap menampilkan hasilnya seolah-olah kita menulis tag penutupnya. Walaupun ini sepertinya memudahkan, tidak jarang malah bikin bingung juga, karena nanti kita tidak tahu bahwa tag ini nanti akan berakhir di sisi mana, terutama kalau baris kode program kita sudah cukup panjang. Sebagai contoh lain, jika kita ingin membuat suatu teks dalam sebuah paragraf yang ditulis tebal atau miring, HTML dapat ditulis seperti berikut ya. Misalnya ini adalah sebuah paragraf, kemudian di sini kita menggunakan tag I atau dicetak miring ya, hanya kumpulan beberapa kalimat. Kemudian paragraf ini terdiri dari, nah ini tebalnya yaitu menggunakan B ya, 3 kalimat ya. Hasil kode HTML tadi diterjemahkan oleh browser menjadi seperti ini ya. Ini adalah sebuah paragraf, tidak lain dari kumpulan beberapa kalimat. Paragraf ini terdiri dari 3 kalimat. Tag I pada kode HTML tadi memberikan perintah kepada browser untuk menampilkan teks secara garis miring, I itu singkatan italic, dan B itu singkatan dari bold. Terdapat pengecualian beberapa tag yang tidak berpasangan. Nanti ada BR untuk break atau pindah baris, ada juga HR untuk horizontal line atau garis horizontal. Tag ini dikenal juga dengan sebutan self-closing atau void tag. Untuk penulisannya bisa ditulis dengan BR ataupun BR slash. HTML tidak case sensitif juga, dalam artian penulisan P dengan kecil seperti ini atau P dengan besar seperti ini nanti akan dianggap sama. Pada awal kemunculan HTML, programmer web umumnya menggunakan huruf besar untuk seluruh tag agar membedakan teks yang berupa isi dari web. Namun varian HTML, XHTML mewajibkan huruf kecil untuk semua tagnya. Dalam HTML5, aturan ini kembali tidak diharuskan, akan tetapi kebiasaan web programmer saat ini adalah menggunakan huruf kecil untuk seluruh tag HTML. Selanjutnya mengenai elemen dalam HTML. Elemen adalah isi dari tag yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup, termasuk tag itu sendiri dan atribut yang dimilikinya jika ada. Sebagai contoh, perhatikan kode HTML berikut ya. Misalnya di sini adalah P, kemudian diakhiri dengan slash P ya. Pada contoh ini, P ini adalah tag sebuah paragraf, dan ini adalah elemen dari tag HTML. Elemen tidak hanya berisi teks, namun juga bisa berisi tag lainnya ya. Misalnya kita memberikan tag EM ini, artinya EM ini adalah elemen dari tag P ya. Dari contoh EM paragraf EM ini ya merupakan elemen P. Dalam pembahasan tentang HTML, tidak jarang istilah tag atau elemen saling dipertukarkan. Jadi kita tidak perlu berdebat soal itu. Yang pasti antara tag dan elemen HTML ini nanti kita gunakan untuk membedakan mana yang merupakan penanda dan mana yang merupakan konten dari HTML. Selanjutnya mengenai atribut. Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan kepada tag. Informasi ini bisa berupa instruksi untuk warna dari teks, besar huruf dari teks, dan lain sebagainya. Setiap atribut memiliki pasangan nama dan nilai atau value yang ditulis dengan name sama dengan value. Value ini nanti diapit tanda kutip, boleh menggunakan tanda kutip satu ataupun kutip ganda. Contohnya kita bisa melihat seperti ini ya. Misalnya ini sebuah link ya, kemudian diarahkan ke halaman misalnya blog ini ya, dan ini tulisan linknya ya. Pada kode HTML tadi, href ini ya adalah atribut ya, atribut dari tag link ini ya. Href merupakan nama dari atribut ya, dan alamat web yang dituju ini adalah value atau nilai dari atribut tersebut. Tidak semua tag membutuhkan atribut, tapi kita akan sering melihat sebuah tag dengan atribut.
terutama atribut ID dan kelas yang sering digunakan untuk memanipulasi halaman web menggunakan CSS ataupun JavaScript yang akan kita pelajari ke depannya. HTML memiliki banyak atribut yang beberapa diantaranya hanya cocok untuk tag tertentu saja. Sebagai contoh, atribut href diantaranya digunakan untuk tag A saja, dan nanti ada banyak contoh yang lainnya juga. Selanjutnya yang perlu kita pelajari yaitu tag list ya. Tag list ini nanti ada dua macam, yaitu order list dan unordered list. Untuk order list nanti akan menampilkan list dalam urutan angka ya, sedangkan unordered list itu nanti dalam urutan balet ya. Jadi kalau kita membuat order list ya, kita menggunakan tag OL ini ya, kemudian listnya kita menggunakan LI seperti ini ya. Dan di sini bisa judulnya kita bisa misalnya menggunakan H1 ya, sedangkan yang satunya kita gunakan misalnya menggunakan H1 juga ya, dan menampilkan unordered list ya. Untuk tampilannya bisa kita jalankan kurang lebih nanti akan seperti berikut ya. Nah, di sini menggunakan list atau daftar yang menggunakan angka ya, sedangkan yang di sini daftar yang tidak menggunakan angka ya. Lanjut tag link ya. Untuk tag link ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, itu nanti kita bisa memberikan atribut href ya, dan nilai atribut seperti ini ya. Kemudian link ini nanti ada dua macam atribut yang bisa diberikan. Yang seperti ini itu adalah link dengan value alamat absolut, sedangkan yang seperti ini adalah value dengan alamat relatif. Maksudnya adalah alamat absolut ini alamatnya bisa dikunjungi secara langsung, sedangkan alamat relatif itu berdasarkan tempat di mana file yang memiliki link tersebut disimpan. Karena di sini file kita ya, tag link ini kita simpan bersamaan dengan file 2 kode HTML pertama ini, maka link ini hanya akan menuju ke halaman ini, tidak bisa menuju ke halaman luar yang sifatnya absolut. Mungkin bisa kita demonstrasikan agar teman-teman memiliki gambaran lebih jelas ya. Oke, misalnya tag link ini kita jalankan ya. Kalau kita klik ya, dia akan menuju ke halaman sini ya. Sedangkan kalau yang ini kalau kita klik ya, dia hanya akan menuju halaman yang ada dalam satu folder yang sama. Tapi kalau itu di luar folder yang sama, maka halaman tersebut tidak akan bisa dikunjungi ya. Lanjut, kita belajar menampilkan gambar ya. Untuk menampilkan gambar kita bisa menggunakan tag img ini ya. Tag img juga tanpa tag penutup ya. Untuk atributnya nanti bisa ada src. Src itu nanti akan memberikan informasi di mana gambar yang akan di-load ya. Misalnya di sini kita punya gambar Windows Jelly PNG ya. Nah, ini kurang Y ya. Kemudian height-nya ini adalah tingginya, kemudian width-nya ini adalah lebarnya, bisa kita atur ya. Kemudian ALT ini adalah singkatan dari Alternative Description, di mana ALT digunakan untuk keterangan dari gambar jika gambar tersebut gagal ditampilkan oleh browser, atau jika browser telah disetting untuk tidak menampilkan gambar. Bisa kita lihat hasilnya untuk memperjelas pemahaman kita. Nah, misalnya nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian contohnya ketika gambarnya gagal di-load ya, maka nanti tulisan ini akan tampil di browser kita. Nah, misalnya nanti akan seperti ini ya, tampil tulisan Windows Jelly karena kita salah meload nama filenya ya. Lanjut mengenai tabel ya, karena ini juga sering kita gunakan. Untuk tabel ya, kita membuatnya dengan membuat tag tabel ya, seperti ini ya, dan diakhiri dengan end tag tabel ya. Kemudian atribut tag tabel itu nanti bisa ada border ya, berisi angka yang menandai ketebalan dari tabel, garis tabel tersebut. Kemudian cell paddingnya. Nah, di sini ada keterangan cell padding ini digunakan untuk mengatur jarak dari border di sisi dalam tabel dengan isi teks tabel itu sendiri ya. Sedangkan cell spacing ini digunakan untuk mengatur jarak antara garis tepi atau border bagian dalam dan luarnya ya. Nah, di sini misalnya bisa kita contohkan misalnya 00 dulu ya, sehingga kita bisa melihat hasil defaultnya dari tabel tanpa atribut tersebut itu apa. Kemudian nanti kita coba lakukan setting yang kita perlukan ya.
Kemudian untuk membuat baris baru kita menggunakan TR ini ya. Untuk membuat judul kita menggunakan tag TH. Untuk baris-baris berikutnya kita bisa menggunakan TR, dan kolom-kolomnya bisa kita tulis dengan menggunakan tag TD ini. Nah, kalau kita ingin menggabungkan dua kolom, kita bisa menggunakan call span ini ya. Sehingga nanti pada baris pertama ini ya, dua kolom terakhir ini akan digabungkan ya. Sedangkan untuk menggabungkan baris kita bisa menggunakan row span ini ya. Sehingga nanti pada baris ke 1, 2, 3, 4 ya, dan baris kelima itu nanti akan digabungkan ya kolomnya, yaitu pada kolom yang ketiga ya. Sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Bisa kita lihat ya. Nah, di sini karena tadi bordernya kita isi 0, tidak ada garis dari tabelnya. Oke, eksperimen kemudian kita lanjutkan, misalnya bordernya kita isi 2 ya. Hasilnya kurang lebih nanti akan seperti ini. Nah, ini ada garisnya ya. Kalau sel paddingnya kita rubah menjadi 3 ya, kita lihat hasilnya. Sel padding tadi untuk mengatur jarak border sisi dalam tabel dengan isi teks dari tabel itu sendiri ya. Nah, nanti hasilnya jarak antara teks dengan garisnya akan lebih lebar ya. Kemudian berikutnya cell spacingnya ini ya. Kalau kita masukkan misalnya 5 ya, sebelumnya seperti ini ya, kita reload ya, maka jarak antara sisi tepi dari garis tabelnya itu akan lebih lebar ya. Kemudian kalau kita lihat tadi kita menggabungkan dua kolom pada baris pertama ya, hasilnya nanti seperti ini ya. Ini dua kolom tergabung ya. Kemudian berikutnya di sini kita menggabungkan dua baris pada kolom ketiga ya. Itu yang menggunakan row span ini ya. Lanjut, kita perlu juga memahami mengenai tag span dan div ya. Tag span dan tag div ini adalah tag yang tidak memiliki makna apa-apa. Kalau tidak ada maknanya apa-apa, kenapa perlu ada? Nah, mari kita pelajari. Selain kedua tag ini, tag-tag lain di dalam HTML memiliki makna masing-masing. Jadi apa fungsi dari kedua tag ini? Tag span dan tag div yang tidak bermakna ini malah menjadi salah satu tag yang paling sering digunakan nantinya untuk membuat struktur web, terutama tag div. Tag div yang tidak memiliki style bawaan atau tidak memiliki efek tampilan apapun dapat dengan mudah diubah menggunakan CSS yang nantinya akan kita pelajari. Biasanya tag div menggunakan atribut ID sebagai pembeda antara tag div yang satu dengan yang lainnya. Contoh paling umum penggunaan tag div adalah sebagai kontainer atau pembatas suatu struktur HTML dengan struktur lainnya. Secara garis besar, tag-tag dalam HTML dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu block line dan inline. Jenis tag block line atau block style adalah kelompok tag yang ingin berdiri sendiri dan memisahkan diri dari teks di sekitarnya. Block style tag umumnya akan tampil pada baris baru dan secara otomatis menambahkan spasi atau enter di akhir tag. Contoh tag block line yaitu tag paragraf atau P ini, kemudian heading, H1 sampai H6, dan tabel. Tag block line akan membuat sebuah blok dalam struktur HTML. Di dalam tag ini bisa terdapat tag block line maupun tag inline. Jenis tag inline atau inline style adalah tag yang membuat blok baru di dalam struktur HTML. Tag jenis ini tidak menambahkan spasi di akhir tag dan cenderung menyambung tag sebelum dan sesudahnya dalam baris yang sama. Contoh tag inline ini misalnya adalah tag garis miring ya, tag penebalan atau strong atau B ya, kemudian tag link ya, dan termasuk nanti adalah tag span. Tag div termasuk ke dalam jenis block line, sedangkan tag span termasuk ke dalam inline tag. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kita punya sebuah halaman HTML ya. Di sini kita update dengan div ya. Ada informasi judul dari webnya ya. Kemudian ada menunya. Kemudian di sini ada kontennya ya. Dan ada sidebar-nya. Kalau kita perhatikan di sini div-nya selalu ada ID-nya dengan nama yang berbeda-beda. Kode ini kalau kita jalankan nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya. Kalau kita perhatikan di sini setelah div ya, itu dia akan berganti baris ya.
Lebih lanjut nanti kita akan mempelajari mengenai tag div dan span ini ketika kita masuk pembelajaran mengenai CSS. Sampai di sini yang perlu kita pahami adalah tag div ini merupakan tag yang tidak bermakna apa-apa, tapi nanti akan menyebabkan elemen yang dikurung di dalamnya berpindah baris terhadap elemen atau kode yang diapit dengan tag berikutnya. Sedangkan yang tag span itu nanti tetap ada dalam satu baris yang sama. Demikian panduan singkat ini, mudah-mudahan gampang dipahami dan bermanfaat.